Oh, dari saya sih, sebagai seorang tenaga kesehatan ya, ada 2 soalnya, saya 2 Hmm. kaki soalnya. Jadi kalau kaki yang pertama sebagai tenaga kesehatan, kalau sebagai dokter sih teman-teman udah malas berdebat sama orang yang maksudnya tetap nekat mudik atau enggak. Karena dari kawan-kawan kita pun, mengerti bahwa pandemi itu kayak lari maraton ya. Jadi saya sudah sempat membahas ini sekitar beberapa kali. Pandemi itu kayak lari maraton yang kita tuh nggak bisa selesai dalam waktu short term, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu harus setahun. Nah masalahnya ketika orang berlari itu kakinya beda-beda. Nah ternyata pelari-pelari kita ini kebetulan udah capek. Capeknya itu adalah ketika tahun lalu mereka di bulan Maret, April, Mei patuh, nggak kelar-kelar. Hmm. Akhirnya mereka mengalami situasi psikologis yang dinamakan pandemic fatigue. Yaitu kenapa mereka merasa, lah gue udah patuh, gue udah kayak gini, kebijakan berubah-ubah, at the end adalah, ah ya udahlah hidup mati urusan gue, toh mudik cuma sekali, daripada nanti bokap gue, nyokap gue minggu depan meninggal, gue nggak pernah mudik, lebih baik gue nekat mudik. Nah itu pandangan mereka. Kalau kita berdebat sama orang kayak gini, fasenya udah denial, mau sampai ngalor ngidul sampai A sampai Z pun mereka nggak tetap, gue nekat mudik. Dan seperti itu banyak. Wah bukan hanya banyak, banyak banget. Dan sebenarnya kejadian kayak Tanah Abang, kejadian kayak kemarin konser itu teman saya, aduh. Terus habis itu kejadian di Senayan Park, kejadian event saya pun beberapa kali lupa pakai masker, teman saya pun iya, itu sebenarnya sudah terjadi di KRL dari bulan Oktober. Sudah terjadi beberapa kali surat suap palsu pun lagi diproses di Polda Metro Jaya dari bulan Desember. Kalau kita tahu kenapa kok orang itu mulai nggak percaya COVID, kita harus tahu analisanya. Pada hari ini sudah diberitakan di media tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2020 itu meningkat 20%, itu tertinggi di Asia Tenggara. Ditambah itu kaitannya 2019, ditambah di selama pandemi ini pengangguran yang usia 30 tahun meningkat. Kita bisa melihat orang itu akan mengedepankan faktor kebutuhan primernya yaitu makan. Ketika orang udah nggak bisa ketemu keluarga di Jakarta lontang-lantung, nggak dapat makan, THR juga dicicil, terus akhirnya dipaksa Harbolnas. Sebenarnya Bu Menteri itu memaksa untuk bukan memaksa, menganjurkan untuk belanja karena besok itu kan Harbolnas untuk memutar UKM. Tapi benar kata Pak Sudiarto, ngapain kita beli baju baru orang kagak ada. Tapi nyatanya tetap Tanah Abang ramai. Kenapa? Itu rata-rata kan orang kula itu. Jadi mereka berpikir, ah ini diskonan ini kan. Jadi nanti tanggal 17 saya dagang lagi. Dan tahun ini THR full. Reseller. Iya, reseller full. Nah, jadi kita anggapnya 2 sisi. Kalau sebagai dokter, kita sekarang fokusnya adalah, oke lah, dulu setahun lalu kita bermimpi untuk mengubah dunia. Ternyata sulit. Yaudah kita menjaga diri kita sendiri sama sekeliling kita, pertama. Kedua, kita membatasi untuk berdebat untuk sama orang yang, gue gak percaya COVID. Ya udahlah hak lu. Kesehatan lu, itu hak lu. Yang penting kita cuma berpesan, ente jaga kesehatan diri sendiri. Ketiga, kalau misalkan ada orang nggak pakai masker, kayak contoh didenda, ya kan? Jujur aja nih, belak-belakan nih. Banyak orang tuh pakai masker juga di depan kamera. Begitu nanti makan dicopot atau didaku, rokok didaku tuh banyak. Kalau didenda bisa 270 juta orang didenda. Bahkan seorang dokter Tita juga waktu itu Wah sempat. iya, saya akuin kok. Dan saya pun teman-teman dokter pun ada yang lupa kayak gini ngobrol, ya foto selfie. Kan cuma sekali fotonya. Bahkan teman-teman pernikahan pun seperti itu. Jadi gini, kalau orang nggak pakai masker, kita ingatkan. Bukan untuk dihujat. Saya setuju sama Pak Tejo. Kenapa? Karena sekarang ada orang nggak pakai masker, dihujat. Yang problemnya adalah crowd control. Jadi kita tuh manajemen kerumunan. Nah, tapi saya mengutip tweetnya dari Profesor Ahmad Jubiridi, mengatakan problem yang membuat masyarakat itu semakin nggak percaya COVID adalah penegakan hukum yang tidak seimbang di kerumunan. Nah itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Jadi bukan posisi COVID-19 yang menular melalui Enggak, mereka droplet. ngerti kok. Mereka ngerti. Mereka paham tapi mereka tidak Mereka memakai paham. masker. Kalau dibilang mereka nggak paham sama COVID, oh saya termasuk orang yang tahu sendiri mereka tuh paham. Bahkan surveyor pun, vaksin itu kan orang mengatakan orang tuh takut divaksin karena hoax. Enggak. Dari survei yang tadi dikeluarkan dan dipost oleh teman-teman saya tenaga kesehatan, orang yang menolak vaksin itu rata-rata satu, takut efek samping, takut kipi, takut teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya di bulan Maret, April, Mei 2020, mereka tuh sangat patuh. Mereka udah berkorban. Tapi ternyata, loh, kok yang ini kerumunan enggak. Yang paling lucu kayak gini deh, surat palsu di bulan Desember 31. Ya. Dan 3 pelakunya itu adalah orang dilaporkan oleh sebuah klinik di Polda Metro Jaya. Lalu di Suta, sempat viral di TikTok, swabnya negatif, tanpa harus hasil. Betul. Diklarifikasi oleh pihak lab terkait. Dan keluar lagi mafia karantina, keluar lagi swab
bekas. Nah, Dokter Tita, ada juga pertanyaan yang sudah masuk di Twitter kami dari Wisnu Widayat. Ingin bertanya langsung, Dokter Tita, tanggapannya dong soal oknum yang mendaur ulang alat tes usap. Jangan cuma masyarakat yang kemudian dihimbau tetap prokes, tapi ada oknum juga ternyata yang memanfaatkan keadaan. Untuk Bung Arya juga ada informasi. Oke, fine. Mudik dilarang, lalu bagaimana dengan TKA yang masih bisa masuk? Dan apa tujuan pembukaan kembali rute Jakarta-Wuhan? Ini saya dulu. Oh. Dokter Tita, silakan. Kalau dari saya sih melanjut yang surat apa tuh yang alat swab palsu sih itu memalukan ya. Itu omsetnya per hari kalau nggak salah 33 juta Ya. dari bulan Oktober dan dia omsetnya 3,5 miliar dipukul rata sama manajer. Dan diselesaikan dengan cara klarifikasi. Ya itulah budaya kita. Bagaimana bisa Viral kemudian dulu. hal ini bisa terjadi sejak Desember, Dok? Apa itu kalau nggak polisi nyamar jadi intel atau nyamar mungkin nggak Tidak akan terbongkar. Itu baru Oktober dari kebijakan swab antigen dan inilah kreatifnya orang Indonesia selalu mencari celah dari cuan. Cuannya itu tahu. Dan itu sebenarnya kita udah usulkan dari bulan Oktober pakai e-hak yang ada barcode-nya. Dan itu e-hak barcode fully barcode itu baru Januari ketika surat swab palsu bisa diedit. Ya. Berarti kita tahu kan berarti oknum-oknum di bawah aja SOP aja nggak beres. Apalagi kita melarang mudik. Nah kedua, untuk yang tetap kesimpulannya di larangan mudik ini adalah larangan mudik di pemerintah ini saya rapat sama Pak Menkes dinner itu 3 hari yang lalu dan Pak Menkes itu manggil dadakan. Saya tanya langsung sebenarnya larangan mudik ini maksudnya apa Pak Budi? Maksudnya beliau adalah beliau itu udah tahu dari tahun-tahun sebelumnya pas Paskah pun itu pasti naik. Nah diperhitungkan kalau nggak dilarang jeblok itu pasti. Dan itu akan meningkatkan potensi virus B117, B417 yang jeblok luar biasa dan kemungkinan besar itu ada lokal transmisi di Pulau Sumatera. Ditakutkan itu parah. Akhirnya ya udahlah, toh sama-sama basah, kita coba kebijakan yang ini. Kenapa nggak fully semua? Karena akan menyebabkan sistematika transportasi kita hancur. Ya itulah, makanya rakyat nganggapnya nggak konsisten karena itu hanya menggeser mudik yang harusnya 2 minggu jadi 4 minggu. Terus yang soal larangan mudik ini sudah pasti tetap akan naik, tetap akan ada yang nekat, tetapi dipersempit dengan surat-surat. Nah kalau ada orang tanya ke saya sebagai dokter, mudik apa enggak urusanmu? Ya kan, hakmu, itu orang tuamu. Yang penting, kalau saya dulu tahun lalu adalah berusaha mengubah dunia itu ternyata sulit. Ya udahlah, kita jaga diri masing-masing. Lu mau mudik silakan jaga diri lu masing-masing. Okay. Tetapi kebijakan pemerintah yang kali ini itu udah kepepet. Kalau sampai nggak dilarang, misal nih mudik gak dilarang, saya yakin angka COVID naik. Pemerintah akan dikritik habis-habisan sama aktivis kesehatan. Yang bahaya itu ya, Oh jelas. Potensi ledakan COVID di Indonesia. Pasti akan disikat tuh sama semua aktivis pasti. Nah kalau dilarang, kalau angka COVID naik, yang disalahin siapa? Yang nekat mudik kan?